Pemirsa, hilangnya Alvaro yang diduga diculik dan ditemukan meninggal dunia meninggalkan duka mendalam di hati keluarga. Dan untuk mengetahui suasana rumah orang tua Alvaro, kita akan bergabung dengan rekan Naura Safika bersama dengan juru kamera Leman di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Baik, selamat siang Naura, apakah pihak keluarga sudah memberikan keterangan terkait dengan meninggalnya Alvaro? Silakan. Ya, selamat siang Nata dan pemirsa. Saat ini kami berada di rumah duka Alvaro yang berada di Pesanggerahan, Jakarta Selatan, di mana tadi kami sempat bertemu dengan Komisi atau Komnas Perlindungan Anak, yaitu Cornelia Agatha, yang berkunjung kemudian juga menemui dari keluarga korban, yaitu kakek dan juga neneknya. Dan seperti yang kita ketahui bersama, memang setelah kurang lebih 8 bulan hilang, almarhum Alvaro ditemukan di Tenjo dalam keadaan meninggal dunia. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait bagaimana sosok Alvaro dan juga bagaimana sosok terduga pelaku yang merupakan ayah tiri dari Alvaro, ini kami sudah bergabung bersama dengan Ibu Omai. Ibu Omai ini merupakan keluarga dari Alvaro atau mbahnya Alvaro, neneknya ya. Siap. Ibu Omai, selamat siang Ibu. Mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu sosok Alvaro ini sebagai cucu seperti apa sih Ibu? Ya, dia baik-baik aja anaknya, dan juga dengan yang itu bapak tirinya juga baik-baik aja sama dia. Tidak ada yang mencurigakan bagi keluarga di sini gitu. Dan juga saya waktu itu juga ketemu, udah lama ya nggak ketemu karena saya jauh kan di Depok gitu ya. Waktu itu masih baik-baik aja dia. Saya kalau ke sini juga kadang-kadang kita bertemu tuh Neng gitu. Anaknya itu manja sama bapaknya itu. Bapaknya belum apa-apa dia udah ayo pak gitu. Jadi kita kan nggak curiga ya, nggak curiga bahwa dia orang jahat, nggak gitu kan. Terus bapaknya juga baik terhadap dia. Terus udah ayo gitu. Nggak ada yang mencurigakan. Iya. Kalau dari Ibu Omai sendiri, terakhir komunikasi dengan terduga pelaku itu kapan? Atau mungkin terakhir gitu ya. Mungkin udah lama sih Neng ya. Tapi kan sekarang udah 8 bulan yang lalu ya gitu kan istilahnya. Mungkin 2 bulan atau 3, saya juga lupa ya, maaf ya gitu. Udah lama sih. Enggak itu ya, udah. Berarti dari ayah tirinya ini nggak pernah terlihat kayak kasar atau marah ke Alvaro gitu, nggak pernah ya? Nggak ada, saya nggak ada. Bahkan waktu itu juga dia jalan-jalan bersama saya, pakai mobil dia gitu ya. Dia berenang sama dia gitu. Nggak ada Neng sama sekali. Nggak ada yang mencurigakan. Iya. Kalau dari perawakannya sendiri itu seperti apa sih Ibu untuk perawakan dari ayah tirinya ini? Dia badannya sih pendek, enggak, gemuk gitu, enggak tinggi, pendek gitu. Dia kan Cina ya, wajah Cina gitu. Iya, gitu. Ibu Omai, terima kasih banyak atas waktunya. Kami turut berduka atas kehilangannya. Terima kasih. Dan seperti kita ketahui bersama, tadi juga memang sempat ada dari Cornelia Agatha yang hadir, kemudian juga melayat. Dia juga menyampaikan bahwa memang dari kasus ini menjadi pelajaran, memang harus dikuatkan lagi untuk Undang-Undang Perlindungan Anak, karena memang setiap harinya selalu ada laporan baik dari kekerasan anak, kemudian penculikan anak, dan juga hal-hal lainnya yang pastinya ini sangat menyayat hati bagi seluruh warga Indonesia. Dan seperti kasus Alvaro ini juga yang saat ini kami masih belum menerima keterangan dari kepolisian terkait apakah nantinya akan ada dilakukan tes DNA. Kemudian juga saat ini kami masih menunggu kedatangan dari Ibu Arum yang merupakan ibu kandung dari Alvaro, yang dari informasi yang kami terima dari keluarga ini beliau bekerja di Malaysia dan saat ini masih perjalanan pulang ke Indonesia, yang nantinya setelah sampai di Indonesia akan melakukan tes DNA dan kemudian dicocokkan dengan penemuan kerangka yang diduga itu merupakan almarhum Alvaro. Sementara itu Nata. Baik, Naura Safika melaporkan langsung dari Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Sebelumnya, di tengah sukacita pertemuan Bilqis dengan orang tuanya, masih ada 2 anak lain yang belum diketahui keberadaannya. Bahkan salah satu di antaranya telah hilang sejak 3 tahun silam. Di saat balita berusia 4 tahun asal Makassar yang kini sudah ditemukan dalam waktu 1 pekan, kini di media sosial ramai soal 2 anak lainnya yang hingga kini hilang tanpa kabar. Adalah Alvaro Kiano Nugroho, bocah berusia 6 tahun yang hilang di Pesanggerahan, Jakarta Selatan.
Alvaro dinyatakan hilang sejak 6 Maret lalu, yang artinya telah berlangsung selama 8 bulan. Melalui akun media sosialnya, Ibunda Alvaro kerap memposting harapannya agar bisa bertemu dengan putranya kembali. Sementara pihak kepolisian mengatakan masih mencari keberadaan Alvaro ke sejumlah wilayah seperti Cilegon, Banten, hingga ke Batam, Kepulauan Riau. Selain Alvaro Kiano Nugroho, ada juga balita bernama Kenzi Alfarizi yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Bocah laki-laki ini diketahui hilang sejak 1 September 2022 atau masih berusia 3 tahun. 3 tahun berlalu, keberadaan Kenzi belum diketahui. Saat itu Kenzi menemani ibunya berjualan di warung depan rumahnya di Dusun Danau, Kabupaten Bungo, Jambi. Namun saat ibunya selesai melayani pembeli, Kenzi tiba-tiba sudah tidak ada di tempatnya bermain. Keluarga menyebut hingga kini tidak ada lagi kabar dari kepolisian mengenai perkembangan pencarian putranya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, warga Kecamatan Tenjo dihebohkan dengan penemuan jasad Alvaro Kiano Nugroho di bantaran jembatan Cilalai, Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu sore. Petugas gabungan dari Polresta Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, serta Polsek Tenjo bersama dengan warga sekitar pada Minggu sore melakukan penyisiran di Kali Cilalai. Petugas juga menerjunkan anjing pelacak ke lokasi. Selama 1 jam pencarian di bantaran kali, jenazah Alvaro Kiano ditemukan dalam keadaan sudah menjadi tulang belulang. Petugas kepolisian Polsek Tenjo membenarkan telah ditemukan korban yang selama ini hilang 7 bulan di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Jadi setelah 2 hari pencarian, diduga dibuang di jembatan Cilalai. Jembatan Cilalai. Jadi alhamdulillah untuk korban sudah ditemukan, tapi sudah berbentuk kerangka manusia. Untuk jenazah atau korban dilakukan. Sementara pihak keluarga terpukul setelah mendapatkan kabar bahwa Alvaro Kiano Nugroho ditemukan meninggal dunia di kawasan Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, pelaku yang menculik Alvaro merupakan ayah tiri korban. Sendiri ternyata setelah ini adalah ayah tirinya, dan bahkan sekarang udah bunuh diri, itu meninggal. Itu di Polres Jakarta Selatan. Alek Iskandar itu sebetulnya orangnya baik ya, orangnya kalau menurut saya baik, tadinya itu baik. Kalau datang ke sini sopan, cium tangan, segala macam. Tapi pada kenyataannya justru seperti ini, dia malah melakukan hal-hal yang mencederai keluarga saya.